Ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi Pervespaan Duniawi. Udah beberapa hari ini ya namanya manusia ya. Pasang surut gue lagi agak males nih bikin konten. Terus tiba-tiba gue dijaprin nih sama Bang Nanang. IG-nya Bims Jambi 83. Gue dikirimin kopi nih, katanya biar semangat bikin konten. Ini kopi Jambi asli nih. Kopi Jambi mereknya AAA A3 nih, kopi bubuk. Waduh, thank you banget nih Bang. Gue coba seruput ya. Biar semangat katanya Bang bikin kontennya. Gue emang beberapa hari ini ya bikin konten tuh ntar aja. Akhirnya kagak bikin nih udah berapa hari. Waduh, ini heaven banget sih. Yui, thank you Bang Nanang Jambi. Oke teman-teman, topik pembahasan kali ini biasa gue ambil pembahasan berdasarkan ada yang tanya ya kan. Ada yang tanya ya gue bikinin konten lah. Nah ini pas gue momennya pas banget, semangat nih abis ngopi ya kan. Kurang rokoknya cuman belum sempat beli. Karena ini baru bangun tidur mandi langsung konten. Pertanyaannya adalah, bukan pertanyaannya, requestnya adalah Bang bahas tentang mesin Vespa dong, dijelasin apa-apa aja bagiannya. Oke, kagak pakai lama ya kan. Mungkin buat suhu-suhu, buat senior-senior mungkin ini udah biasa gitu, udah tahu gitu. Atau kadang-kadang orang beli juga udah pasti belajar dulu tahu apa gimana. Cuman sekali lagi nggak semua orang mengetahui apa yang kita ketahui gitu. Mungkin namanya juga baru main kan, pengen tahu ini bagiannya apa sih, ini apa sih gitu. Kesempatan kali ini gue mau ngasih tauin dasar-dasarnya dulu ya kan, sebelum nanti kita berlanjut nih ke yang lebih dalam. Mungkin belah mesin separuh dulu ya kan, karena mesin tuh bisa dibelah separuh, bisa turun mesin gitu. Sekarang kita pengenalan dasar mesin Vespa. Seruput kopinya, reguk informasinya. Yuk kita cus bahas mesin Vespa. Oke teman-teman, ini gue udah di samping Vespa Super tahun 1966. Kebetulan orisinil cat. Sebenarnya mesin itu teman-teman untuk di Vespa itu nggak semua tipe sama. Ada beberapa part yang mungkin berbeda. Contohnya cangklong, kabel terminal kabel, koil, magnet. Tapi pada umumnya secara garis besar bentukannya sampai eksklusif satu itu tampilan wujudnya masih belum terlalu beda yang signifikan. Masuk ke Excel atau eksklusif 2, dia akan ketara sekali perbedaannya dari rumah karburator yang beda gitu. Nanti kita tunjukkan juga kali ya, posisinya di belakang lagi. Atau coba gue cari tutupnya dulu, mudah-mudahan ketemu ya. Karena kalau ngejelasin kagak pakai wujud katanya kagak enak gitu. Kadang-kadang, atau kalau enggak nanti untuk eksklusif dan Excel kita sambung part 2 aja ya. Kita sambung di part 2 aja. Ini biar enak gua ngelosor aja. Oke, kameramen boleh maju, kasih lighting juga biar kagak burem, biar yang ngelihat kawan-kawan jelas. Nah, biar agak terang, mungkin gua ngelosor aja nih. Nah, ini kan agak terang nih, kelihatan. Ya kan, oh agak kotor juga jadinya, kelihatan kotornya. Gak apa-apa ya, namanya juga motor pakaian, bukan motor pajangan. Oke, ini bentukannya, ini Vespa Super 66 orisinil kondisinya. Cuman ada beberapa yang sudah orisinilnya disimpan gitu, karena untuk keperluan dipakai, jadi kita tetap harus nyaman di jalan.
Sebelumnya disclaimer, gue nggak bermaksud sok tahu, nggak bermaksud lebih tahu dari teman-teman semua, khususnya yang udah sesepuh, yang udah senior-senior. Gue cuma ngasih tauin sedikit yang gue tahu. Kalau teman-teman ada yang merasa, wah salah bang itu, yang bener begini, tulis aja di kolom komentar. Jadi kita jadi sama-sama belajar. Oke, langsung aja. Ini wujud tampilannya, ya kan? Kalau teman-teman ngelihat, bang, pertama-tama gue selalu ngasih advice, cek untuk nomor mesin sesuai apa tidak. Nomor mesin teman-teman ada di sebelah sini, crankcase-nya ada di sini di bawah. Ini kameramen kalau bisa disorot nih, nomor mesin di situ ya. Nah, kelihatan nggak tuh? Nomor mesin di situ. Nah, tuh kelihatan sedikit ya, itu udah nomor mesinnya di situ. Nah, itu nomor mesin ada di situ ya, teman-teman. Berdekatan dengan leher knalpot. Nih dia nih. Kenapa dibilangnya leher knalpot? Karena kan dia mendekati dengan yang namanya blok. Jadi dia awalnya gitu, mulainya, makanya disebut leher knalpot. Mana gambarnya? Gak buram, nanti kita edit biar enak dilihatnya. Nah, ini dia leher knalpot dari blok turun ke bawah ya. Ini knalpotnya di sebelah sana. Oke, ini tolong diambil lagi kameramen sambil diarahin ya pencahayaannya. Kalau enggak ini dibantu. Ini kali ya. Oke. Nah, masuk ke sebelah sini, ini kickstarter. Atau ada yang bilang engkolannya. Ini kickstarter. Berbahannya almu, tuh bentukannya begini. Jadi rupanya juga macam-macam. Harganya juga beda-beda. Ada juga yang murahan dari model yang dari besi. Bentuknya ya menurut gua dia udah langsung nggak pakai karet, ada langsung gitu. Pokoknya bentuknya katro banget. Mana ya contohnya ya? Ntar gua kasih deh kalau ada gambar contohnya gitu. Atau yang modelnya begini, bukan almu, pakai karet juga ada nih. Coba nih contoh sebelah sini nih, kita cari yang gambar contoh biar teman-teman bisa compare ya. Ini kayaknya nih besinya nih, ini kelihatan Mas Bian, kelihatan. Nah ini bahannya besi nih, ini bahannya besi nih, ini bahannya besi ya. Oke, balik lagi ke sini. Kenapa gua mesti kasih tahu nih teman-teman? Kalau bisa memang yang dari besi itu murah ya teman-teman ya, kuat. Tapi kalau yang dari besi biasanya nanti yang kalah asnya di sini. Asnya nih, as kampak. Kalau gue kagak salah ya kata namanya ya. Nanti yang kalah ininya nih, kalau besi ketemu besi kan asnya nih besi nih. Nanti yang kalah, kalau yang kalah asnya itu nanti jadi PR. Lo kudu belah mesin. Tapi kalau pakai almu begini, biasanya kalau seandainya kalah, yang kalah kickstarternya. Jadi lo cukup ganti aja, lo buka bautnya di sini, cek. Ya kan, ini buka dulu, kalau nggak mentok ke atas karena dia dibuka bautnya buka murnya di atas, bautnya tonjok ke atas. Kalau ini nggak dibuka nih, nggak bisa. Jadi kipasnya dibuka, baru nanti diganti. Jadi itu ya, gue saranin kalau mau belilah yang almu gitu. Oke, lanjut ke atas, tampilan bentuk Vespanya. Ini yang dinamain tutup silinder head, atau ada yang bilang helman, ada yang bilang gitu. Istilahnya macam-macam ya. Jadi ini fungsinya buat nutupin headnya, ini namanya ini ya. Kalau dibuka ini nanti ada head, ada silinder head penutupnya yang ke busi. Masuk ke belakang sini biar deket jaraknya. Ini tutup kipas atau tutup magnet ya. Ini tutup kipas, tutup magnet. Tentunya balik lagi seperti yang gue bilang dari awal, bentukannya sama kayak begini, cuman material atau partnya mungkin beberapa sudah mulai semakin tahun atau semakin beda tipe, beda perwujudannya. Contoh kayak ini 66 Super 66 ini masih pakai tutup ininya, masih kaleng nih bahannya, helmnya masih pakai kaleng nih, tutup silinder headnya.
masih kaleng kayak Vespa VBB. Tapi udah naik ke atas 67, 68 lah, anggaplah 67, kadang masih ada sisa-sisa yang pakai begini ya. Tapi pengetahuan gua udah di 67 itu udah pakai yang plastik. Udah nggak pakai kaleng lagi begini, udah pakai yang plastik gitu. Plastik dalam arti metal plus ya, plastik agak tebel gitu. Nah, ini tutup kipasnya. Masih dalam dekat sini, ini yang dinamain kipas. Teman-teman suka bilang kipas atau magnet. Sedikit pengetahuan buat info, kalau teman-teman ngecek magnet, nah mungkin bisa dideketin, nih gue terangin lagi. Cari yang model pakunya masih begini nih teman-teman. Ini menandakan masih orisinil. Ada juga beberapa yang ada tanda kuningnya. Itu ada beberapa part lain kayak ditempel gitu. Ya, pertama-tama kalau teman-teman beli Vespa, dilihat pakunya. Ini rotor, ini dinamain rotor. Ini yang dinamakan rotor. Ini bisa diganti-ganti teman-teman. Kalau pakunya udah, apalagi bekas ketokan gitu, udah gantian, ini biasanya udah nggak begini lagi. Karena ini kan pres-presan pabrik. Gitu. Cari yang paku rotornya masih kayak begini. Itu satu. Keduanya, pilih yang kipasnya masih pada lempeng, masih pada lurus. Ini kipas. Ini namanya kipas ya. Magnet. Kipas ini magnet. Nah, kenapa bentuknya kipas? Bentuknya kipas ini dibikin model kayak begini. Karena Vespa ini dia berpendinginnya, kalau di PW itu air cooled ya. Pendinginnya udara. Sama oli, ini olinya oli campur kan, buat dinginin mesin juga itu. Makanya kalau Vespa nggak pakai oli campur, bisa ngejim karena panas. Nah, kipas ini salah satunya juga buat ngedinginin. Makanya ada kipasnya begitu kan. Dia kan berputar nih. Si magnet ini kan berputar. Di dalam magnet ini kalau dibongkar, nanti kita cari mesin ya. Gue sih ada beberapa mesin yang kita bongkarnya enak. Sementara ini pengenalan dulu. Jadi untuk dalam-dalamnya kan kudu dibongkar, ya kan? Nah, ini pengetahuan dasar aja gitu. Nah, ini kipas ini kan berputar nih, teman-teman. Ini fungsinya ngademin blok dan bagian dalam sini nih, yang tempat seher maju mundur nih. Bagian blok silinder head sini biar terademkan. Apa ya bahasanya terademkan? Biar adem, kena putaran angin sini. Biar ngademin gitu. Ya, teman-teman bisa lihat ininya nih. Ini yang dinamakan as kecil. As nih kan as. Makanya di sini juga tadi bilang as kampak karena ini kan kesini masuk dalam gigi kampak. Ini buat nyelah. Nah, ini asnya nih. As kecil. Ininya bautnya kecil. Ya. Kurang lebih sampai situ. Cihu ya. Nah, ini ada karet. Buat yang magnetnya masih ada kayak begini, ini buat buka. Jangan dibuka ya, ntar aja lah mau Vespa yang lain. Males banget ini ntar gue masangnya. Dibuka. Ini bagian yang tepat di bagian sini, ini buat menggeser platina. Kalau platina suka dengar kan suka istilah platinanya geser kali gitu. Jadi tinggal dibuka sini buat geser tuh, baru sebentar aja langsung cemong buat geser platina. Ini pengenalan dasar aja ya. Bang, fungsinya apa nih Bang? Ini bisa dibuka. Justru kalau punya teman-teman kagak ada giniannya nih, karet ininya dibeliin. Ini karetnya murah kok. Ya, dibeliin aja karetnya terus pasangin. Pasang sendiri juga bisa. Nah, sampai ke bawah sini. Ini bak persneling nih. Buat operan gigi 1, 2, 3 nih ada di sini. Plak nih ke sini nih. Ada juga yang bilang kalau di Medan itu istilahnya kodokan. Nah, di teman-teman istilahnya apa nih kayak gini nih? Kan kita bilangnya sih bak persneling gitu. Nah, ini bak persnelingnya di sini. Makanya di sini kan kabelnya 2 tuh. Kabelnya 2 melintang ke atas buat yang dioper gigi tuh. Tok tok tok. Nah, itu kan satu kan. Tok 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 tok. Oh, jadi tok 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 ya, tok tok. Wow. Nah, ini juga masih ada kayak beginiannya nih. Nempel ke rengkes, ada plat besi ini. Ini fungsinya buat supaya kabel nggak nempel nih ke
knalpot. Jadi kabel luarnya nggak merenges, kena panas knalpot. Jadi ada giniannya. Ini hal-hal sepele yang kalau teman-teman beli atau teman-teman lihat Vespanya, wah punya gua nggak ada giniannya nih bang, gitu, bisa dilengkapin. Harganya juga murah, gitu. Naik ke atas, ini yang dari atas ini apa gimana? Sini ya, ini yang dinamain kuil. Kuil. Nah, kan tadi gue bilang kan, kadang-kadang kita mesti pakai realita. Ini aslinya warna merah. Aslinya warna merah, gua ada aslinya, masih berfungsi juga. Coil ini, bawaan motor ini aslinya warna merah. Cuman karena dia ada problem, ini kan coil ini kan yang satu masuk ke terminal sini. Nah, ini yang satunya lagi dia ke atas ke cangklong. Ini namanya cangklong. Coba buka businya. Nah, buka busi itu cangklongnya di sini. Nah, ini cangklong. Kita naik ya, kita dari karena masih urutannya masih kuil, masih relate ya, ibarat kata kalau bahasa anak sekarang. Nah, kenapa gue kemarin ganti? Karena cangklong gue bawaan motor ini dia masih model gapit. Nah, model gapit itu karena udah lama dia kadang suka copot-copot. Jadi ada yang model gapit, ada yang model ininya besi, mereknya Bosch biasanya gitu. Itu udah banyak juga sekarang mulai repronya. Sekarang apa sih yang nggak ada di repro? Pokoknya ada reproannya deh. Ada yang model kaleng gitu kan. Nanti kalau sempet gue cari, kalau ketemu gue jembreng-jembrengin ya. Kita bahas atau episode tersendiri masalah cangklong. Nah, gue ganti ini biar nggak mati-mati. Waktu ini masih pakai bawaannya, kalau di jalan mulus mah lancar aja. Begitu masuk jalan yang gujlak apa tuh istilahnya? Jalan yang tidak rata, akhirnya copot ini karena modelnya gapit kan, copot gitu. Gue sengsara banget, apalagi kalau lagi jalan sama temen kan. Akhirnya gue jadi berhenti, temen jadi terpaksa ikut berhenti. Atau kalau temen nggak berhenti, temennya jalan duluan, akhirnya gue jadi ketinggalan. Kan malas banget kayak begitu. Cuman masalah yang kecil gitu. Gue buka tepong, ngencengin ini lagi, baru jalan. Gitu. Akhirnya gue ganti aja nih. Dan ini karena yang itu masih jadi satu, kan sayang kalau gue potong. Akhirnya gue ganti aja sekuil-kuilnya. Tuh. Karena ini gue pakai jalan. Mungkin kalau buat display atau buat kontes, mungkin dipakein lagi yang orisinilnya gitu. Tuh. Jadi kenapa menurut gue penjelasan dasar ini penting? Karena terkadang gini, beberapa penjual Vespa main gampangnya aja, itu bawaan motor gitu, tanpa mereka mengetahui aslinya tuh seperti apa gitu, kondisi aslinya itu bawaan pabriknya, manual facturingnya tuh kayak gimana gitu. Jadi karena dia nempel di motor, sesimpel aja dia bilang masih bawaannya gitu, masih bawaannya. Padahal kalau dia berkata masih bawaannya, mestinya dia paham dengan perkataan itu bahwa kalau bilang masih bawaannya itu berarti masih bawaan asli waktu dia keluar dari dealer gitu, atau dari pabriknya kondisinya kayak begitu gitu. Tapi kalau ternyata kita lihat wah itu udah enggak, berarti gantian. Kayak gue nih kan bisa aja gue bilang itu bawaannya gitu. Ya iyalah, orang nempel di bawah-bawah kan dia gitu. Cuman bukan orisinilnya gitu. Ini udah hal yang baru. Nah, ini makanya juga panjang kan bentuknya. Jadi dimelilit-melilitin biar enggak itu. Oke, ini lanjut. Kuil, berarti ini tadi kabelnya ya. Kuil itu merembet ke cangklong. Ini dinamain cangklong. Nanti gue bikin video sendiri masalah percangklongan. Beda-bedanya gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat. Bautnya tuh biasanya sama tuh. Baut min gitu. Bautnya kudu sama. Kalau bautnya udah belang-belang, ya berarti bautnya udah gonta-ganti gitu. Keselarasan juga teman-teman bisa lihat sebenarnya dari mesin ini gitu ya. Dari tutup cylinder headnya, tutup kipasnya, ya kan selaras kalau kayak gini kan. Kalau udah ada yang dicet atau di mana, ya berarti itu udah direstorasi, udah dirapiin. Begitu juga dengan tutup karbu. Nanti kita masuk ke situ. Nah, sekarang kita yang dekat dulu dari kuil biar sekuen, biar urut. Ini kita buka aja biar enak.
biar enak. Oh ini diiniin biar nggak goyang-goyang tuh. Berarti ini udah, nah aslinya begini kan. Nah ini terminal, kelihatan ya, terminal kabel. Terminal kabel juga bentuknya macam-macam, rupa dan jenisnya. Ada yang memanjang warna merah, ada yang bentuknya kayak gini. Ini originalan Super 66. Kita menamakannya terminal D biasanya karena bentuknya kayak huruf D. Ya, aduh cemong nih kalau bikin konten mesin cemong ya. Nah, ini terminal D namanya. Jadi terminal kabel ini menghubungkan dari spool yang dibalik magnet ini ke atas, ya kan? Spool itu ada spool jalan, ada spool lampu istilahnya gitu. Jadi terbagi dua. Nah, ini masuk spool api, ada yang bilang gitu juga. Ini masuk ke sini. Ini masuk dari kuil masuk. Nah, ini dari depan nih. Lampu, saklar apa segala macam masuk ke sini. Ini terminalnya. Namanya juga terminal kan, tempat berkumpulnya para kabel. Terminal kabel berarti tempat berkumpulnya para kabel. Terminal bis tempat berkumpulnya para bis gitu. Nah, dari terminal lanjut lagi nih ke atas. Ya. Oh, ini aja tuh agak ini udah getas tuh kabelnya. Saking lamanya. Jadi udah disolatif-solatifin juga. Nah, ini yang namanya rumah karbu. Jadi rumah karbu itu terdiri dari dua bagian. Atas yang bahan kaleng, bawah yang babet nih, babet buat bagian bawah rumahnya. Itu. Nah, untuk Super 66 emblemnya di sini ada emblem nih teman-teman, bukan emblem, logo. Ada ketrikan di sini sama angka-angka. Ya, ini apa ini nih? Gua ngomong ini. Ada ketrikan angka-angka. Untuk Super 66 di sini masih pecoret logonya. Untuk yang ke atas logonya cung. Jadi pastikan teman-teman dapatnya seperti itu gitu. Kalau teman-teman kebelibet gue. Kalau teman-teman beli Vespa VBB berarti pecoret gitu. Ya, kalau di atas Super 66 logonya ya cung. Jadi kalau teman-teman dapatnya ini nggak sesuai, cariin yang sesuai. Atau mungkin bisa jadi alat bergening. Ininya gue udah nggak sesuai nih gitu. Nah, masuk ke sini. Bang, ini karet apa sih bang? Ini karet hawa. Karet hawa nih. Jadi ini ada bolongan kan di atas. Tembusnya ke sini nih teman-teman, ke bawah jok. Lubang ini tembusnya ke bawah jok. Gitu. Ya. Teman-teman kalau ngeliat bentuknya juga beda-beda, ada yang begini, ada yang mengecil di sini terus masuk ke dalam gitu. Itu ya kurang lebihnya. Nah, ini tadi yang cylinder head cangklong, businya di sini. Nempel di terkencangkan apa bahasanya ya, itu di kepala cylinder head. Nah, ini buat kabel cuk kayaknya nih, kabel cuk. Ntar kita buka ya tutup karbunya biar teman-teman lebih jelas. Jadi ini lubang hawa, karet hawanya dari atas masuk ke sini. Ini kita buka ya. Ini ada bautnya, baut min 2 biji depan belakang. Kita buka. Nah, begitu dibuka, teman-teman akan ngelihat nih, ini yang namanya filter atau saringan karbu. Filter karbu. Fungsinya apa nih? Biar mencegah kotoran-kotoran. Bang, kok bisa ada kotor, kan sudah ditutupin. Ya, namanya juga dari udara, ya kan, ini udara kan masuk dari perkarburatorannya juga. Jadi kadang-kadang ini tebel nih. Makanya fungsinya ini kan buat menyaring. Nah, ini secara berkala harus dibersihin nih teman-teman. Dia warnanya nih kudunya warnanya dia coklat kalau dibersihin yang originalannya. Atau ada juga yang baru-baru warnanya biru. Ya, ini diangkat ya. Dan ini karena dia pecoret, dia akan bawahnya juga pecoret tuh. Ya. Kalau kita main detail memang udah sampai kayak begitu teman-teman. Jangankan untuk ini hal-hal kayak begini, sampai baut-bautnya juga ya kayak begitu, udah dibacotin kasarnya ya.
Padahal mah pakai yang ini juga bisa aja, yang nggak harus logo ini. Cuman kan ya ini kita namanya main detail begitu gitu ya. Nah ini karbu, ini yang dinamakan karbu. Setelah filternya dibuka, ini yang dinamakan karbu ya. Nih kayak gini juga nih udah kagak ori nih, harusnya nggak begini nih, nggak pakai kawat di ini kan ala-ala ya kan. Sebenarnya ada klipnya tersendiri gitu. Jadi kalau main kontes sampai dibuka ininya ini begini mah udah minus, ini udah X, karena dia nggak pakai klip. Aslinya kan dia pakai klip gitu. Itu contoh simple gitu. Ini udah enggak, udah diiniin gitu. Kainnya juga udah diganti, apa namanya, selang bensinnya juga udah diganti. Nah yang dinamain Dexel ini teman-teman, ini yang dinamain Dexel ini seluruh begini namanya karbu. Nah karbu juga berbeda-beda teman-teman, ukurannya berbeda-beda. Ada 2015, 2017, 2020, 2424, 2626. Karbu yang enak apa sih bang? Umumnya karbu biasanya paling banyak dicari ukurannya 2020. Itu udah paling banyak dicari deh. Umumnya banyak yang nyari itu. Nah ini karbu. Ini bak karbunya. Nah kalau karbu ini dibuka, bautnya ada 2 di sini, 1 sama 2 di sana. Baru teman-teman akan lihat isepan. Isepannya nyembur apa enggak, nyemprot apa enggak gitu. Gitu ya. Dan di karbu ini ada yang ini nih teman-teman, ini cuk. Ini cuk nih. Nah, cuk ini. Nah, ini kalau ditarik begini ke sini teman-teman. Nih, masuk ke sini, ini ke sini nih. Kameramen bisa kelihatan nggak ke sini? Nah, terus lagi, terus. Nah, nah ini cuk. Ini kalau ditarik ini kita coba tarik ya. Tek. Dia akan narik. Nah, kurang ke atas sekali lampunya ya. Nah, ini dia nih. Dia akan menarik kan tuh. Tarik tuh. Nih ya, nih gue tarik ya. Ininya geser dulu kali ya. Nah, nih kita tarik ya, coba ya. Ini kita tarik. Tah, ya kan? Ini kita kendorin lagi. Tah. Tuh. Sebenarnya udah kelihatan. Nah, sebenarnya Vespa itu nggak usah dimiring-miringin. Dimiringin itu fungsinya biar bensin yang dari sini nih, yang dari Dexel itu mengalir ke sini nih. Gitu. Sebenarnya kita nggak usah miringin, tarik aja cuknya. Cuknya ditarik kayak begini, tah, gitu. Itu bensin ngucur. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah dimiring-miringin. Fungsinya cuk itu seperti itu, teman-teman. Oke ya, kurang lebih ya. Ini Dexel. Dexel itu buat nampung. Nanti kita bahas tersendiri khusus karbu ya. Ini kita tutup lagi. Ini ada tutupnya. Bentar kita tutup deh pokoknya ya. Nggak apa. Ini ada bautnya. Ntar kita baut-bautin lagi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini kita masukin. Biar nggak lupa. Nah kalau kabel gas tadi kelupaan ya. Kabel gas dari sini. Ntar ini deh. Ntar tanya kabel gas dari mana. Ini kabel gas ke sini. Tadi kan kabel cuk ya. Ini kabel gas ke sini. Nih, kelihatan gak nih? Nih kabel gasnya nih. Nih ya, kelihatan ya. Nah, ini kabel gas. Nah, ini kabel gas nih. Ini kabel gas. Masuk ke dalam sini. Ini nanti ada skep. Skepnya tuh dia yang narik. Narik buat mensuplai berapa banyak bahan bakar yang ini gitu. Kalau skepnya mampet ya harus dibenerin biar nggak mampet. Oke ya. Sementara segitu dulu. Nanti karbu kita jelasin soal karbu lagi aja. Perkarbuan. Nah, masih di permesinan. Ini selang bensin dari sini ya. Nih selang bensin. Urut-urutannya kemana sih bang? Kalau selang bensin ke bodi yang lubangnya lebih gede. Ini kebetulan masih lengkap semua nih. Masih ada pembatas-pembatasnya. Masih ada karet-karetnya. Ya kan. Ini kabel bodinya. Kita bilangnya kabel bodi. Nih. Jadi perkabelan kabel bodi. Kabel luar, ini kabel luar itu ada kabel dalamnya. Kabel dalamnya itu yang seling itu. Itu teman-teman. Nah, terus ke belakang. Masih kaitan masalah permesinan ya. Untuk yang sisi sebelah kanan kita bahas kemudian. Karena tempatnya sempit gini kan. Mungkin nanti lebih enak kita jelasin pakai mesin yang sebendel kali. Sebenarnya di sono juga ada tuh. Di sono ada di beberapa tempat gua ada mesin lah pokoknya. Cuman kita
pakai mesin ini aja dulu gitu. Intinya ini sisi sebelah sini dulu nih biar teman-teman ngelihat wujudnya seperti ini kan. Kan kalau teman-teman beli unit nggak sampai sono-sono juga kali ngeceknya. Nah kalau masih sebelah sini teman-teman nih suka ada mungkin omongan rengkesnya sama nggak kiri kanan. Jadi rengkes itu teman-teman terbagi menjadi dua, rengkes kiri sama rengkes kanan. Nah itu harus ada nomornya. Kayaknya harus dijelasin secara utuh ya. Ntar dijelasin aja deh biar jadi satu video. Nah ini di belakang mesin ini ada dudukan shock breaker. Ada dudukan shock breaker ke atas nih, ini shock breakernya sampai ke atas. Ini kudu dijaga teman-teman karetnya. Kalau kira-kira sudah beletak-beletak diganti. Karet yang di bawah maupun yang karet di atas. Ini gue juga belum diganti nih. Entah karetnya entah shock breakernya. Karena kalau enggak ini bisa patah di sini. Karena ini cuma penahannya cuma ini doang. Dan peredamnya cuma karet. Jadi kalau sudah ketemu besi, dikhawatirkan apabila ada lubang dia akan pecah. Nah, rengkes itu ada dua kiri kanan. Kita pindah ke ini ya. Kita pindah ke yang mesin ngegeletak. Saya lewat kameramen. Jadi gue juga sebenarnya untuk mesin ini ada beberapa biji gue ada. Cuman kenapa tadi perlu dijelasinnya di unit biar teman-teman lebih ngeliat yang nempel di unit gitu. Karena teman-teman belinya kan beli Vespa, kecuali teman-teman beli mesin sebendel itu lain hal lagi. Biasanya teman-teman yang beli mesin sebendel itu teman-teman yang udah sedikit lebih paham lah. Kalau baru beli Vespa kan biasanya beli unitnya, ngapain beli mesin sebendel ngerakit lagi gitu kan. Nah makanya gue jelasin di situ. Tapi ternyata bagian belakang jadi tidak terekspos gitu kan. Gue ada beberapa mesin juga. Ini mesin Sprint, ini mesin Kongo nih, ini mesin VGLB. Gue taruh di sini ada beberapa mesin. Nah masuk tadi yang mengenai nyambung ya, nyambung belakang. Ini rengkes kiri kanan, ini rengkes kanan, ini rengkes kiri gitu. Rengkes yang sebelah sini itu menjadi satu dengan paha ayam. Gue juga kagak ngerti kenapa ini namanya paha ayam. Padahal ini kan paha Vespa ya. Kenapa dibilangnya paha gitu? Mungkin teman-teman ada yang punya penyebutan yang lain gitu. Cuman dari dulu gue belajar pervespaan ini dibilangnya paha ayam. Kenapa paha ayam gitu? Kok gue jadi lapar nih, belum sarapan lagi pagi. Pokoknya ini pahanya nih. Ini dia nempel nih. Paha ini nempel ke, aduh kok jadi paha ya. Jadi traveling nggak lo pada nontonnya? Ini paha ayam ini masuk ke sasis body. Jadi pengikat untuk mesin Vespa itu ini teman-teman, dari sini nanti dipakai baut panjang, baut sasis kita bilangnya, masukin jebrot. Kok jebrot masukin? Pokoknya dimasukin ke body, pengikatnya itu sama ini. Ini yang tadi gue bilang. Ini makanya karetnya jangan kaja melenyok. Biasanya teman-teman kalau dibuka shock breakernya udah melenyok gitu, itu kudu diganti gitu. Dan gantinya juga nggak bisa main ketak-ketok, ada alat presnya biar nggak rusak ininya. Nah masuk balik lagi ke rengkes itu ada rengkes kiri, rengkes kanan. Dan untuk Vespa-Vespa yang tua itu ada nih namanya nomor rengkes antara kiri dan kanan. Nanti gue kasih tau, gue jembrengin videonya ya kalau nggak jelas. Antara rengkes kiri dan kanan ini kudu sama, berarti itu masih bawaannya, masih jadi satu kesatuan gitu. Tapi kalau udah berbeda berarti ada salah satu yang diganti. Umumnya yang diganti yang sebelah kanan. Kenapa? Karena rengkes kiri ini nyatu sama nomor mesin. Sama nomor mesin di sini. Tunggu. Sama nomor mesin ya. Ini tunggu gue lightingnya dulu nih. Lightingnya diinin dulu sambil gue klaim panggil. Nah ini jadi satu sama nomor mesin. Tuh. Kebetulan ini mesin Vespa GT VNL. Kodenya juga macam-macam ya teman-teman. Nanti untuk perkodean kita bahas di hal berikutnya. Yang pasti yang tadi rengkes kiri itu dia jadi satu nih sama nomor mesin. Jadi dia biasanya yang rusak itu yang sebelah kiri umumnya. Nah ini yang tadi gue bilang, selahan yang katro, dia bahannya jadi besi, dia nggak pakai karet lagi, dia pakai besi semua nyatu. Ini katro nih, ini harus ganti yang almo gitu.
Ininya lihat teman-teman, lihat paku-pakunya ya kan. Paku-paku rotornya juga masih cakep. Nah, ini tadi yang nggak sempat kebuka ya kan. Ini cylinder head. Tutupnya, ini bloknya. Sehernya di dalam ya. Ini kan cangklong masuk begini kan. Tuh. Ya kurang lebihnya ya. Ini kan kelihatan terekspos jadinya, kalau tadi kan nggak terekspos. Oke, dan makin cemongnya makin nambah. Ini juga tadi kuilnya harusnya sama nih, yang 66 begini, kuilnya merah. Cuman ini udah ini ya, maksudnya udah biasalah, udah kalak-kalak nih. Itu. Nah, ini rengkes kiri. Nah, rengkes kiri ini dia terkonek dengan tromol. Ini tromol. Masuknya ke asroda. Ini asroda. Yang namanya asroda yang mana? Asroda ini. Ini yang namanya tromol yang mana? Ini namanya tromol. Namanya tromol. Nah, nanti di sini ada baut-bautnya nih. Ini buat pelek gitu. Ya. Pengeremannya di mana? Ini pengeremannya di sini. Jadi ini ditarik, ngerem. Ini ada ininya, kancing-kancingannya. Nanti kabelnya masuk. Kalau ngerem diinjek, ya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, kalau ngerem diinjek, tarik itu diinjek dari depan, ketarik. Nah, ngerem jadinya. Gitu, ya. Nah, sebelah sini perkoplingan. Gitu. Ini perkoplingan, ini baknya nih. Tutup koplingnya ini nih. Gitu. Tuasnya mana? Nih tuasnya di bawah sini. Ini tuasnya. Kelihatan ya? Ini ada pernya karena kan dibuat narik. Jadi kopling dibekep, nah nanti berininya di sini. Ini pengenalan aja, letak koplingnya itu di sini teman-teman. Jadi dibuka, gitu. Baru nanti ada koplingnya di dalam. Next ya, itu untuk next. Nah, ini ada bautnya juga. Ini buat hawa, ya kan? Ini buat hawa. Kok ini bautnya kayak baut topi bang? Nah, itu buat hawa, gitu. Nah, ini naik ke atas yang tadi juga jelasin. Ini bak karbu, rumah karbu bagian bawah. Nah, di sini ini masih ada giniannya. Biasanya teman-teman giniannya udah nggak ada kan ya. Nah, ini kalau dibuka, gue males banget buka nih. Buka ya nggak apa-apa deh ya. Nah, ini buat nyetel angin. Setelan angin ada di sini. Nah, ini sejatinya ada beginian nih teman-teman nih. Nah, ada tutupnya. Nah, kadang-kadang suka udah nggak ada. Jadi teman-teman mau Vespa itu mau main di detail atau enggak gitu. Kalau enggak ya ini bisa dicopotin gitu. Bisa nggak ada gitu. Seperti itu. Ya. Knalpot di mana, Bang? Untuk ngiketnya knalpot di sini. Ini baut knalpot. Buat lubang buat apa knalpot. Biasanya knalpot masuk sini. Tek, keikat di sini. Gitu. Kayaknya udah ya untuk permesinan, kayaknya udah gue jelasin bagian per bagiannya. Mungkin kalau ada yang kelolosan, lubang olinya, bang oli dari mana gitu. Kalau mau ganti oli, nah ini oli di sini nih. Ini kita kalau mau ganti oli di sini buat nyontorinnya. Kalau buat ngucurin ke bawah, nah ini tolong pegang ini pencahayaannya, tolong dipegang lampunya. Nah ini teman-teman. Nah ini teman-teman nyopotinnya dari sini teman-teman. Ini dibuka. Ini dibuka, nanti olinya keluar. Nyongtor gitu udah. Terus dibaut lagi, teman-teman masukin dari sebelah sini. Masukin olinya dari sebelah sini. Buat ngisi lagi, baru ditutup. Ya. Kita taruh lagi, ini lumayan berat permesinan. Oke, teman-teman. Nah, kita berdiri dulu, susah bener berdirinya. Kita closing aja ya, kayaknya ini lampunya taruh dulu. Segitu aja teman-teman penjelasan gue tentang dasar permesinan Vespa. Kalau ada pertanyaan, teman-teman tulis di kolom komentar. Sekali lagi, gue nggak bermaksud so tahu, gue nggak bermaksud lebih tahu dari kalian. Gue cuma nyampein sedikit aja yang gue tahu. Mudah-mudahan sedikit yang gue informasikan ini bisa membawa manfaat nih buat teman-teman semua yang nonton video ini. Kalau kalian suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan deh di subscribe. Tombol loncengnya, jangan kaja lupa. Dijegugin aja. Gue Eman Vigano, Rasti Garasi. Ciao!